Sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dimuliakan pimpinan Kepala SMK Negeri 1 Lok Sukun, para wakil, Bapak Ibu Dewan Guru, staf TU, dan seluruh warga SMK Negeri 1 Lok Sukun. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami berdiri sejenak di hadapan Bapak Ibu semua untuk sedikit sharing. Kebetulan kami di SMK Negeri 1 Lok Sukun, saya, Pak Sufi, dan Ibu Apri dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan program guru penggerak angkatan 7. Dan insya Allah mungkin di angkatan berikutnya Pak Andi, Pak Doni, dan guru lain yang akan ikut berkontribusi dalam kegiatan atau pendidikan CGT di tahap berikutnya. Nah, mungkin di awal tadi sedikit sudah Bapak sampaikan bahwa kita di SMK 1 Lok Sukun selama ini kita sadari atau tidak, inilah kondisinya yang real. Mungkin ya kita secara pribadi sering melihat kekurangan atau kejelekan atau keburukan yang sebelah kita, atau bisa kita katakan dengan kondisi sekolah saat ini, kadar kesalahan ini tergantung dengan amanah atau kewajiban lebih di sekolah kita. Nah, namun sebelum itu ya kami akan memaparkan sedikit tentang budaya positif. Ya, terlebih kita sebenarnya kita ini bukan lagi anak-anak, bukan lagi siswa. Tolak ukur penerapan disiplin ke anak itu diawali oleh kita selaku orang tua. Ya, kita akui atau tidak, sebenarnya alurnya itu contohnya itu dari kita. Kita sering mengkritisi pada saat rapat. Oh, lagi orang pegat, punya muno yang harus tak laku. Tapi kita tanpa menyadari dari kita sendiri. Contoh misalnya, yang sederhana sekali. Kita tahu bahwa sekolah kita SMK 1 Lok Sukun itu jam masuk ke sekolah itu jam 7.30. Tapi Bapak itu bisa melihat sendiri di absensi online kita. Itu nggak perlulah kita jelaskan. Jam 7.30 mungkin hanya 1-2 orang yang hadir tepat waktu. Ya, selebihnya, nah itu balik lagi ke kita sendiri. Kita introspeksi diri. Apakah mesti kepala sekolah menegur? Ya, kita harus menunggu. Disiplin itu harus ditegur dulu. Apakah demikian? Saya kira itu kurang etis, kurang elok. Apalagi kita nih, maaf, maksudnya mungkin dari sisi usia, Bapak mungkin ada yang lebih senior lagi di sini, ya. Atau kita sendiri, kita ini udah ada yang kita tuntun di rumah, udah ada istri, udah ada anak, dan lain sebagainya. Sebenarnya, ya mungkin dari sisi kelemahan pimpinan kita, yang selama ini membiarkan, dalam tanda kutip, membiarkan kondisi seperti ini merupakan satu keluasan bagi kita. Sebenarnya, kita sadar, artinya Bapak kartu ringan, lagi ringan. Tapi dia backseat, dalam tanda kutip kita harus tindakan sapubi, tajak kebanggalan roh benda, begitu. Nah, jadi mungkin inilah yang selama ini ya yang terus kita dari hari ke hari terus seperti ini, sehingga dampaknya apa? Kejadian seperti yang kita lihat di sekolah kita pada saat ini. Nah, baik, kami akan mencoba untuk memaparkan budaya positif di sekolah. Mungkin nanti akan ditambah oleh Pak Sufi, Ibu Apri, ya, berkenaan dengan budaya positif yang sebenarnya itu adalah dari kita sendiri. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah hal-hal yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah maupun kelas. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa atau nilai kesepakatan untuk kebaikan kita semua untuk mencapai kedisiplinan. Nah ini, sebenarnya ini motivasinya adalah dari kita sendiri. Ini awalnya, ya, dari kita.
Dan ini berdasarkan kesepakatan bersama. Dan izin nanti kami mungkin akan memberi satu lembar kertas untuk Bapak Ibu semua untuk mengkritisi kepala sekolah. Kritik aja nabu, itu Bapak ulang buku kelain, ulang nabu. Nah, jadi beginilah. Ya, saya terus terang kalau mau Bapak bukan Pak, saya juga seperti itu. Nah, jadi walaupun ada tempatnya kita mengkritisi, nggak tempat. Nah, jadi ini secara terbuka boleh apa yang selama ini ada di pikiran kita, materinya maupun lain tuangkan kemari. Jadi nggak apa-apa untuk ganda lewat Pak ganjil nggak apa-apa. Tujuannya adalah untuk perbaikan sekolah kita di masa yang akan datang. Oke, baik. Berikutnya konsep kunci budaya positif di sekolah. Mungkin nanti akan kami sampaikan 6 konsep ini mungkin secara sekilas saja. Ya, yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan. Apa itu? Ya, yang kedua adalah motivasi, hukuman dan penghargaan. Ya, apakah kita tergerak? Apakah kita datang cepat begitu ada dikasih reward sama kepala sekolah? Atau memang dari internal kita mau dikasih hukuman, mau dikasih penghargaan? Nah, ini bawaan saya. Nah, jadi ini tergantung untuk kita sendiri. Berikutnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini merupakan kesepakatan kita bersama untuk ya ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin nanti kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya mungkin ya kita buat seperti ini karena kebutuhan dasar kita nggak terpenuhi. Nah, mungkin nanti pimpinan akan mengevaluasi, mungkin sering punya gelar atau anak gelar. Mungkin ada masalah lain. Ya, ada masalah lain yang mungkin belum terpecahkan sehingga kepala sekolah bisa melihat kondisi yang seperti ini dan solusi yang akan ditempuh. Nah, berikutnya posisi kontrol. Nah, ini penting sekali. Yang mungkin kita selama ini ya kami setelah mengikuti pendidikan ini di posisi kontrol ini memang sangat apa sekali mungkin ya penerapan posisi kontrol kita memang secara terus menerus mungkin posisi kita kurang tepat nanti bisa kita lihat. Jadi ada 5 posisi kontrol nanti yang kita terapkan di sekolah. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Artinya siswa atau kita yang memiliki masalah dengan anak sebenarnya ranahnya itu adalah dari personal kita dulu. Artinya jangan pertama sekali jangan langsung ke yang lain, misalkan ke piket, ya, ke wali kelas, ke BK, ke kesiswaan, ke kepala sekolah. Jadi alurnya adalah dari kita guru dulu secara personal. Jangan melihat saya nggak masuk di kelas itu, ya saya nggak mengajar di kelas itu bukan anak saya. Nah, jadi ini sebenarnya yang harus kita pahami dulu secara bersama sehingga penanganan anak, penanganan siswa ini bisa kita lalui, bisa kita lewati dengan baik. Baik. Nah, berikutnya disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, ini mungkin sedikit sekilas yang kita sampaikan adalah budaya kita atau makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan hukuman. Nah, ini kan sering ya. Kita buat disiplin biar anak patuh. Kepala sekolah buat disiplin biar gurunya patuh. Jadi intinya adalah antara disiplin ini sering dikaitkan dengan hukuman. Padahal pada prinsipnya, ya, yang sebenarnya, yang seutuhnya kita tidak perlu mengaitkan itu sebenarnya. Apabila kedisiplinan itu muncul dari kita sendiri, ya, dari dalam kita sendiri. Tapi karena kalau kedisiplinan itu muncul karena pengaruh orang, pengaruh dari luar, nah, tentu saja itu harus ada hukuman atau tindakan yang diberikan. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, kita sekarang posisi sebagai guru, ya tentu saja kita tahu bahwa saya ini sebagai pendidik.
Salah satunya tepat waktu jam mengajar dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita pahami secara bersama. Oke, mungkin Pak Sufi lebih mengarah ke tampilan berikutnya. Nah, ini ya motivasi perilaku manusia. Nah, kita nih ya. Nah, jadi motivasi menurut Pak Nale adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi itu ya menurut Jim Gossen itu ada 3 perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Artinya dia mau berubah, mau berbuat karena alah pahaman undang, karena takut mendagri. Sedangkan dari dia sendiri nggak ada. Yang kedua, karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini, kita mau berbuat sesuatu karena ada penghargaan, dihargai kita, apakah dikasih semacam reward uang atau makanan atau dipuji ya, puji awal mahal dipuji gitu kan, itu karena ingin mendapat sesuatu. Dan ketiga adalah menjadi orang mereka yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Misal kita nih sekarang, kita sebagai pendidik, kita sadar ya, secara tidak langsung, misalkan dari sisi disiplin waktu, kita juga mengapakan kana, mengajarkan kana. Ya, secara tidak langsung, misalkan kita masuk telat, berarti anak itu sudah tersimpan di memorinya bahwa guru ini datangnya telat. Berarti si anak ini pasti, oh jangan singgah, kita ajak telat nonton lah, karena Pak Bulan ngajak. Nah, misalnya contoh saya nih, masuk jam 7:30, saya hadir jam 10 atau jam 9. Jadi ya anak baik aja di barang tulang bijak pola pan, pola dulu bijak. Aja jangan main kurang, kita sedikit, nah gitu ya. Nah jadi anak itu secara tidak langsung sudah kita ajak yang juga disiplin dengan contoh yang kita lakukan. Nah, jadi ini perlu kehati-hatian dan kewaspadaan bagi kita untuk melakukan hal itu. Nah, mungkin di videonya sedikit Pak Sufi, naik aja, naik Pak. Nah, mungkin kita akan melihat ya 5 kebutuhan dasar manusia. Coba kita tertidur.
Terciduk. Dalam hakikatnya sama kewajiban dan dalam kegiatan. Namun, saya dan berharga cara dan bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang berdasar dengan nilai yang aman dan William Johnson, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Sikap dengan lingkungan yang aman dan salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang peneliti yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasuh ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya.
Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Dasar yang pertama adalah kebutuhan yang Udah, selanjutnya itu ada 5 kebutuhan dasar manusia video tadi. Kenapa maksudnya di sini menceritakan anak-anak, kenapa anak-anak itu begini, kenapa anak-anak ini begitu, kan siap-siap anak itu beda. Sehingga tiap-tiap anak itu yang melakukan sesuatu, apapun dia nggak masuk, ataupun dia nakal atau tidak bilang, ataupun dia malas belajar, mungkin dia ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalnya seperti yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu makan, kesehatan, perumahan, dan satu lagi kalau kita bilang dewasa, biologis kita, itu kebutuhan hidup. Apabila salah satu tidak tercapai, itu kebutuhan hidup tidak tercapai, itu maka terjadilah berontak, terjadi ada yang kesenjangan. Sehingga kita lihat ini, ya, ibu, coba dulu ibu, ya, anak-anak kita bilang benda-benda ke kantin. Mungkin dia itu kebutuhannya makan. Mungkin kita bisa tinjau, kita jangan langsung menghukum, apa kamu begini, kita bisa panggil. Kita panggil dia, kenapa kamu sebentar-bentar ke kantin? Mungkin dia di rumahnya bagaimana? Orang tuanya mungkin tidak sempat atau gimana? Dan kita tanya, ataupun dia nggak tersedia makanan. Selanjutnya yang lain, mungkin asik dalam lagi belajar, ganggu kawan, ganggu teman, ataupun mungkin dia ada satu yang kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, itu kasih sayang. Mungkin kita dekati, kenapa kamu begini, kenapa dia begitu? Mungkin kasih sayang, perhatian kurang, maka dia jadi perhatian. Ada dong kapuno, ya ada dong kapuno si kawan nih. Usil. Paham dah, Nah ini usil. Bapak Ibu semua, saya tidak mengetahui lebih, mungkin karena sudah lebih terdahulu mungkin Bapak Ibu. Jadi sekedar cerita. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, Pak Samsul, Pak Supi, dan nanti mungkin Bu Aprianti, jadi itu bagian dari ceritanya guru penggerak. Tapi apa yang diceritakan itulah manajerial yang ada di sekolah. Nah, dari tadi mungkin Bapak Ibu ada bercerita tentang apa sih yang terjadi di sekolah kita. Jawabannya hanya ada satu, yaitu kita menjalankan segitiga restitusi yang dipaparkan oleh Bapak Samsul tadi. Jadi anak-anak Bapak Ibu, ketika kita ingin menghukum, ada kepuasan tersendiri, tapi itu dahulu ceritanya. Kalau sekarang, mungkin Bapak Ibu jangan bercerita, oh Bu Kiki sudah mempelajarinya, tidak. Tapi ketika kita masuk dari bagian guru penggerak, itu macam cita-cita Bapak Ibu, sakitnya itu di sini. Ketika Bapak Ibu melihat anak-anak dihukum, itu kembali lagi. Betapa sedihnya seandainya posisi itu adalah bapak dan ibu yang dihukum. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di segitiga restitusi itu ada 3 item. Yang pertama, membuat keyakinan pertanyaan yang
siswa ataupun guru. Nah, kalau posisinya quality control, maaf dalam bidang ini mungkin kepala sekolah, dia akan menanyakan keyakinan kepada para guru atau wakilnya. Kemudian di segitiga restitusi yang kedua itu membuat kesepakatan. Baru yang ketiga memvalidasi kesalahan, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti pertanyaan Ibu Endang tadi, apakah guru penggerak itu diwajibkan? Sejauh ini selama peraturan itu belum berubah, saya bisa bercerita iya Bapak Ibu. Nah, seandainya nanti terjadi perubahan menteri atau apa, kita tidak bisa memastikan. Nah, gambaran terakhir yang sedang digodok ini, bagi Bapak Ibu yang honor dan lulus program guru penggerak, maka akan diberikan bonus untuk lulus sertifikasi seperti PPG. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bercerita kembali tentang guru penggerak, Bapak Ibu, insya Allah, kalaupun tidak ada embel-embel di belakangnya, kepala sekolah, pengawas, sertifikasi, tapi saya yakin ketika Bapak Ibu masuk dalam lingkaran seperti itu, lingkaran guru penggerak, modul yang diajarkan 3 modul itu amat sangat berhubungan dengan kita sebagai guru. Saya rasa itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sallallahu alaihi wasallam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kali ini saya akan meminta atau kita akan melakukan diskusi bersama berkenaan dengan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Nah, ini tujuannya adalah untuk kita diskusikan kesepakatan bersama berkenaan dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, jadi nanti saya bagikan selebaran ini, tolong Anda tulis, ya, berdasarkan hasil kesepakatan kita untuk menunjukkan sekolah kita yang menerapkan atau melakukan penerapan budaya positif secara mandiri dari bersama-sama. Ini tolong Anda tulis dan setelah itu Anda tempel balik, ya, nanti saya. Oke ya, jelas kan? Jelas. Anda tulis masing-masing. Silakan ditulis. Dan silakan aja. Mau jadi oke, apa boleh? Sambung. Sama juga. Sama juga. Iya lah, ada yang lain saya mengatakan itu kan dia. Saya dipiring, sama di. Siswanya, boleh siap. Oke, dah. Kita menerapkan budaya positif ini, ya, untuk kesehatan bersama kita. Jadi intinya, misalkan di sekolah kita kan ada komitmen untuk jam masuk jam berapa, ya, jam ganti pelajaran jam berapa. Intinya kita melakukan keyakinan kelas ini adalah berdasarkan hasil kesepakatan kita. Karena mengingat kondisi sekolah kita ada sendiri kan. Nah, jadi bagaimana penerapan budaya positif itu lahirnya dari inisiatif kita sendiri, bukan karena paksaan, tapi hasil diskusi kita bersama. Jadi intinya seperti itu, ya. Terima kasih atas segala atensinya, mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Jadi ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan ini merupakan satu kesepakatan, satu komitmen kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.